Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita. Dan saya percaya penyertaannya memampukan saudara dan saya untuk bergerak maju, menggenapi setiap hal yang Dia janjikan di kehidupan tiap kita. Selalu ada jalan yang terbuka buat saudara dan saya yang setia. Salah satu band legendaris dunia, Queen, punya lagu yang melegenda. We are the champion. Liriknya berkata, we are the champion, my friend. And we'll keep on fighting till the end. Betapa luar biasanya lagu itu menggugah banyak orang. Menyadarkan bahwa mereka yang menyanyikan lagu itu adalah seorang pemenang yang tak akan berhenti untuk berjuang sampai akhir. Di atas itu ada kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya rindu berbagi bagi saudara semua. Bahwa betul kita adalah pemenang. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, yaitu saudara dan saya, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan telah memberikan kemenangan. Dari apa? Dari sengatan maut. Apa itu sengat maut? Dosa. Dosalah yang menjadi penghalang untuk kita tidak dapat bergerak, memaksimalkan potensi yang ada dalam hidup ini. Apa potensi dalam hidup kita? Hidup yang menjadi serupa dan segambar dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang pernah ada di dunia. Ia pernah melakukan banyak hal bagi manusia sebagai contoh dan teladan. Yang pola perjalanan kehidupannya harus terimplementasi di kehidupan tiap kita. Ada bagian mendasar yang Tuhan ingin itu terjadi, nyata dan dapat dilihat sebagai perbedaan bahwa betul kita pengikut Kristus dan yang lain bukan. Ia berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di atas dasar pola hidup dan gaya hidup yang berbeda dengan yang lain, maka ia memberikan sebuah pemaknaan baru. Bahwa kalau mau yang paling utama, mulailah berfungsi. Kalau mau yang paling besar, bekerjalah dan layani. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, itulah potensi yang harusnya nyata di kehidupan kita. Bahwa kemenangan sudah diberikan. Tidak lagi ada belenggu dosa. Tidak lagi ada intimidasi. Yang paling mendasar, tidak lagi ada penghalang antara kita dan Tuhan. Bila tidak ada penghalang, maka seharusnya kehidupan kita lebih maksimal. Sebentar lagi Jakarta akan kembali normal. Pagi dan sore, kalau kita mau berjalan keluar, apalagi naik kendaraan roda 4, maka kita familiar dengan satu kata, kemacetan. Tapi bayangkan kalau kita menghadapi situasi di mana jalanan Jakarta cukup lengang, maka jarak tempuh tidak jadi soal. Kenapa? Karena waktu tempuhnya sebentar. Di Jakarta bisa kita jalan beberapa kilometer, tapi waktu tempuhnya sama dengan kalau kita di daerah
puluhan kilometer. Betapa luar biasanya kalau kita menemukan jalan tanpa hambatan. Ini bagian yang seringkali tidak menjadi sesuatu berharga yang kita pandang. Akses yang kita punya kepada Bapa di sorga, pemilik semua yang kita perlu, jarang untuk kita maksimalkan. Berdoa bukan hanya sekedar tutup mata dan berbicara. Berdoa adalah refleksi iman. Doa dimulai dari sebuah keyakinan bahwa waktu kita menengadah, waktu kita berseru kepada pribadi yang mampu menjawab dan pasti memberi yang terbaik, lebih dari apa yang kita harapkan. Dia Allah yang punya waktu yang tepat untuk menyediakan apa yang kita perlu. Kita pemenang. Kenapa? Karena Kristus telah memenangkan pertandingan melawan maut. Sebagai bukti, dia tidak terpenjara dalam gua dan kubur yang ada. Dia bangkit, dia terangkat ke sorga. Dan yang paling dahsyat, dia lepaskan rohnya untuk memimpin saudara dan saya bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Selamat pagi, bergeraklah sebagai pemenang. Kalau kita tahu kita pemenang, maka kita akan bersikap sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.